Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, di sini perkenalkan nama saya Imelda Rosalinda, NIM 17035996, Kimia Terapan, Rabu pukul 7. Baik, di sini saya melakukan percobaan praktikum mandiri dengan tema kecantikan dan kesehatan dengan judul pembuatan lulur kecantikan dari biji pepaya dan pati bengkuang. Di mana tujuan dari praktikum mandiri saya yaitu dapat membuat lulur kecantikan untuk kulit dengan memanfaatkan biji pepaya dan pati bengkuang. Selanjutnya, masuk ke dalam dasar teori. Pertama, lulur adalah kosmetika yang digunakan untuk merawat dan membersihkan kulit dari kotoran dan kulit mati. Lulur adalah sediakan kosmetika tradisional yang diresepkan dari turun-temurun yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori sehingga pertukaran udara bebas dan kulit menjadi lebih cerah. Lulur ada beberapa bentuk, ada yang lulur bubuk, lulur krim, ataupun lulur cair. Selanjutnya, bengkuang. Bengkuang dapat dipercaya dapat membuat kulit lebih cerah. Nah, manfaat utama dari bengkuang adalah kandungan vitamin C atau ascorbic acid yang merupakan kunci pembentukan kolagen, yaitu senyawa protein yang berperan dalam pembentukan sel kulit. Nah, hampir setengah dari bengkuang ada vitamin C karena vitamin C bekerja membuat lapisan ligamen pada kulit dan juga bersifat antioksidan yang dapat menetralisir gangguan radikal bebas. Selanjutnya, biji pepaya. Biji pepaya mengandung alkaloid, steroid, tanin, dan juga minyak atsiri. Nah, enzim pepain yang terkandung dalam biji pepaya dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam pembuatan krim pembersih. Karena papain dapat melarutkan sel-sel kulit mati yang melekat pada kulit. Dengan mengkombinasikan antara keduanya dan antara biji pepaya dan bengkuang, maka didapatkan manfaat yang lebih baik untuk kulit. Nah, biji pepaya juga dapat digunakan untuk lulur, di mana tekstur biji pepaya yang kasar tadi dapat mengungkat sel-sel kulit mati. Kemudian alat dan bahan, di sini saya menggunakan alat yaitu alat parut, pisau, wadah, timbangan, sendok, dan blender. Kemudian bahan yang digunakan adalah bengkuang, biji pepaya, tepung beras, tepung kanji sedikit, pewangi, wortel, dan pewarna alami. Kemudian prosedur kerja yang pertama kita masuk ke dalam pengolahan biji pepaya itu terlebih dahulu. Yang pertama, kita siapkan biji pepaya yang telah diambil bijinya dari buahnya, kemudian kita bersihkan sisa-sisa buah yang masih menempel pada biji pepaya tersebut. Kemudian kita melakukan pencucian beberapa kali sehingga benar-benar hilang sisa-sisa buah tersebut. Kemudian kita tiriskan dengan menggunakan saringan. Kemudian kita lakukan penjemuran hingga benar-benar kering. Penjemuran ini saya lakukan beberapa hari karena cuaca tidak mendukung juga. Selanjutnya, setelah benar-benar kering, kemudian kita melakukan penghalusan dengan menggunakan blender. Nah, penghalusan menggunakan blender ini dilakukan sebanyak kurang lebih 2 kali sehingga didapatkan serbuk biji pepaya benar-benar halus. Kemudian serbuk pepaya hasil blender tadi kemudian kita saring lagi dengan menggunakan saringan hingga didapatkan serbuk pepaya yang benar-benar halus. Kemudian kita tambahkan pewangi karena untuk meminimalisir bau khas dari biji pepaya tersebut. Kemudian kita dapatkan serbuk biji pepaya. Kemudian kita lakukan percobaan kepada bengkuang. Pertama, bengkuang itu kita siapkan, kemudian kita kupas kulitnya, lalu kita cuci bersih sehingga tidak ada warna-warna kecoklatan yang menempel pada bengkuang tersebut. Kemudian kita lakukan parutan. Kemudian parutan tersebut kita lakukan pemerasan, lalu kita peras sehingga didapatkan airnya atau sarinya. Kemudian kita lakukan pendiaman selama kurang lebih 30 menit. Nah, selama 30 menit ini atau lebih akan terbentuk 2 endapan, di mana bagian atas itu adalah air dan bagian bawah itu adalah sari pati bengkuang. Nah, sari pati bengkuang yang bagian bawah itulah yang kita ambil dan air dan bagian atas itu kita tidak perlukan, kita buang saja. Kemudian sari pati bengkuang kita dapat tadi kita jemur sehingga benar-benar kering. Sehingga kita benar-benar kering, kita lakukan pemblenderan atau penghalusan sehingga didapatkan nantinya serbuk bengkuang. Nah, ditambahkan pewarna alami, di sini menggunakan wortel, kemudian dilakukan ditambahkan pewarna wortel dan pewangi. Selanjutnya didapatkan serbuk biji bengkuang.
Nah, untuk mendapatkan lulur biji pepaya dan biji pati bengkuang tadi, maka kita ambil serbuk biji pepaya tadi dan serbuk biji bengkuang dan ditambahkan tepung beras sedikit, dan untuk ditambahkan juga tepung kanji. Kemudian jadilah lulur biji pepaya dan biji bengkuang tadi dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita lakukan pengetesan, di mana pada kondisi saat ini karena tidak dapat dilakukan pengujian secara langsung, maka pengujian ini dilakukan secara organoleptik, di mana pertama organoleptisnya yaitu tampilan atau serbuk, tampilan atau bentuknya yaitu berbentuk serbuk. Jadi yang bentuk dari lulur ini berbentuk serbuk. Kemudian warna dari lulur ini yaitu kecoklatan putih, dan bau dari lulur ini yaitu ada bau khas bengkuang dan wangi-pewangi yang kita tambahkan tadi. Kemudian kita lakukan pengujian terhadap beberapa orang. Di sini saya menggunakan 10 orang, di mana kita melakukan pengujian tekstur terlebih dahulu, di mana di sini saya memberikan range nilai 1 sampai 4. Di mana nilai 1 merupakan nilai terkecil untuk penilaian dari partisipan, yang kemudian nilai 4 untuk nilai yang paling tinggi. Nah, untuk tekstur tersendiri yaitu nilai 1 0%, nilai 2 40%, nilai 3 50%, dan nilai 4 10%. Kemudian kita lakukan pengujian terhadap aromanya. Nah, nilai 1 untuk 10%, dan nilai 2 40%, dan nilai 3 50%, dan nilai 4 0%. Daya lekat sendiri yaitu nilai 1 30%, nilai 2 50%, nilai 3 20%, dan nilai 4 0%. Baik, selanjutnya uji kesukaan orang. Di sini saya memberikan nilai rank yang sama, yaitu nilai 1 memberikan 0%, nilai 2 40%, nilai 3 50%, dan nilai 4 20%. Kemudian pembahasan. Seperti yang saya sudah jelaskan, bengkuang memiliki kandungan vitamin C, dan biji pepaya memiliki kandungan papain yang sama-sama memiliki manfaat untuk kulit, apalagi kulit kering, sehingga dikombinasikan antara keduanya menghasilkan suatu kombinasi yang manfaat bagi kulit kering. Nah, di sini saya menambahkan pewangi, yaitu agar meminimalisir bau khas dari biji pepaya maupun bengkuang tadi, sehingga para pemakai lulur ini nantinya tidak terlalu menyengat bau pepaya dan bengkuangnya. Kemudian di sini saya melakukan pewarna dengan menggunakan pewarna alami dari wortel, di mana wortel itu sendiri juga sering dipakai untuk kosmetik yang lain, di mana wortel juga memiliki manfaat yang baik untuk kulit. Namun wortel itu sendiri tidak merusak atau mengurangi manfaat dari kandungan bengkuang dan biji pepaya yang ada pada bahan tersebut. Kemudian hasilnya tadi seperti yang disebutkan hasil pengamatan, bentuknya serbuk, baunya bau khas pewangi dan bengkuang. Kemudian warnanya kecoklatan putih. Kemudian untuk hasilnya itu dilakukan pengamatan kepada beberapa orang. Kemudian untuk aplikasinya ke tubuh yaitu diambil bengkuang dan biji pepaya tadi, di mana di sini saya menggunakan penambahan tepung beras juga di sini untuk menambah khasiat dari bengkuang dan biji pepaya, namun tidak merusak juga kandungan bengkuang dan biji pepaya. Setelah itu saya memberikan sedikit tepung kanji untuk itu tuh hanya sedikit saya berikan karena takut berlebihan dan mengurangi kandungan bengkuang dan biji pepaya. Nah, di sini berfungsinya agar memberikan efek lengket kepada kulit sehingga memberikan bisa mengangkat sel kulit mati. Di sini perbandingannya itu 1:1, jumlah serbuk bengkuang dan biji pepaya ini sangat banyak. Kemudian untuk pengaplikasikannya bisa ditambahkan air mawar sesuai dengan keinginan.
Selanjutnya dari percobaan yang sudah dilakukan secara organoleptik tadi, mungkin dari tanggapan orang-orang mungkin berbeda-beda karena jenis kulit dari setiap orang juga berbeda-beda. Jadi untuk melihat seberapa bagus lulur yang kita buat ini atau lulur bengkuang dan biji baik. Jadi untuk melihat seberapa baik lulur ini, maka mungkin bisa dilakukan percobaan kepada kulit partisipan itu beberapa kali karena seperti kosmetik lainnya kita tidak bisa melihat hasil dari pemakaian tersebut hanya satu kali, namun bisa beberapa kali. Jadi untuk melihat hasilnya lebih baik maka dilakukan pemakaian beberapa kali. Untuk mungkin evaluasi buat saya yaitu untuk melakukan mencari pewangi yang lebih tepat dan mencari pewarna yang lebih tepat sehingga hasil yang dapat juga lebih baik. Kemudian dilakukan pengolahan yang lebih baik lagi sehingga hasilnya juga maksimal. Selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari saya yaitu dapat membuat lulur kecantikan dari biji pepaya dan biji bengkuang yang bermanfaat bagi kulit kering. Saya mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.